Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di pesantren ini di bawah cuaca yang sangat cerah ya, sejuk, mudah-mudahan tenundutan gitu. Kita berbicara tentang hikmah disyariatkannya kurban. Saya cantumkan dalam kertas ini beberapa dalil dari Quran dan Sunnah dan tidak diterjemah sengaja karena yakin semuanya sudah bisa bahasa Arab. Husnudzon. Nah, apa yang ada di sini tentu tidak mencakup seluruh hikmah karena hikmahnya banyak dan saya khawatir kajiannya terlalu panjang dan tidak fokus nantinya. Jadi hanya beberapa hikmah saja yang akan kita kemukakan. Kapan kurban itu? Tanggal berapa? 10 Zulhijjah gitunya. Sebentar lagi. Dan itu di antara syariat agama kita yang sangat tua. Kenapa? Karena berawal dari semenjak dulu Adam diturunkan ke muka bumi. Habil dan Kabil itu kan sudah berkurban. Habil berkurban dengan kambing, sedangkan Kabil berkurban dengan apa? Dengan sayur-sayuran yang sudah busuk. Dan yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil. Tetapi kurban di zaman itu cirinya kata para ulama tafsir diterimanya itu dengan cara terbakar. Jadi kurban yang mana yang terbakar api itu tanda Allah menerima kurban itu. Dan ternyata yang terbakar itu adalah kambingnya punya Habil. Karena kambing yang diberikan Habil itu kambing yang sangat besar, sehat, dagingnya banyak gitu. Nah, adapun Kabil ternyata sayur-sayuran itu pun bekas, makanya tertolak. Nah kemudian berlanjut sampai di zaman Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salam. Nah kita tidak akan berbicara kurban ini dari sisi fikihnya, karena saya yakin untuk fikih sudah banyak yang membahas lah. Kita akan berbicara sebetulnya apa hikmah disyariatkannya kurban itu. Karena setiap perintah Allah, setiap larangan Allah itu pasti mengandung hikmah. Terlepas hikmah itu bisa kita pahami atau tidak. Bagi mereka yang diberi petunjuk oleh Allah bisa memahami hikmahnya. Tapi bagi mereka yang terhalang dari hikmah itu tidak bisa mengambil pelajaran darinya.
Karena banyak orang-orang yang beribadah tapi tidak mengerti tujuan dari ibadahnya itu apa. Hikmahnya, pelajarannya, mauidhahnya, dia nggak mengerti sama sekali. Ya, nah jadi di dalam pensyariatan kurban itu ada hikmah. Kita mulai dari surat As-Saffat ayat 100 sampai 106. Berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat-ayat sebelumnya berbicara bagaimana Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, tapi kemudian kaumnya tidak mau beriman kepadanya. Maka dalam kondisi sedih seperti itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak dan keturunan yang soleh. Sebagai apa? Sebagai pengganti umatnya yang tidak mau beriman, kata para ulama tafsir. Jadi ketika Ibrahim melihat umatnya tidak mau beriman kepadanya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya turunan yang soleh, agar dari turunan ini keluarlah generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikabulkanlah doa Nabi Ibrahim itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, doa Nabi Ibrahim ini dikabul ketika usia beliau menginjak 86 tahun. Anak pertamanya diberi nama siapa? Ismail atau Ishak? Ada yang Ishak atau Ismail? Mana kakaknya, mana adiknya? Ismail itu kakaknya. Jadi yang pertama kali diberikan kepada Nabi Ibrahim itu adalah Ismail dari ibunda Hajar. Siti Hajar itu siapa? Budaknya Fir'aun atau anaknya Fir'aun? Itu anaknya Fir'aun, bukan budaknya Fir'aun. Bisa dibaca di dalam Rahiqul Makhtub. Ada penelitian terbaru bahwa ternyata Siti Hajar itu adalah anaknya Fir'aun di Mesir. Gitu. Nah, ketika Ibrahim alaihi salam berdoa Rabbi habli minas sholihin, Allah mengaruniakan Ibrahim seorang anak di usia berapa? 86 tahun. Baru Ishak. Ishak itu diberikan kepada Ibrahim dari ibunda Sarah ketika Nabi Ibrahim usianya 99 tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang masih menunggu ngomongan sekarang ya, berharap punya anak tapi belum punya anak, jangan lelah untuk meminta kepada Allah, karena Allah akan memberikannya pada saat yang tepat. Walaupun tidak diberikan, maka dengan doanya saja kita sudah mendapatkan apa? Pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemuda ini sudah punya anak belum? Atau masih anak-anak ini? Masih jomblo kayaknya ya? Aduh, menderita pasti. Ini penderitaan para jomblo ini. Makanya di pesantren ya, kalau sudah jomblo berkeliaran tambah menderita itu. Nah, kalau di pesantren kan terjaga pandangannya. Nah, jadi mendapatkan Ishak itu di usia berapa? 99 tahun. Nah, pertanyaannya, yang disembelih itu siapa? Ishak atau Ismail? Dalam pendapat yang kuat Ismail, karena ternyata sahabat pun terbagi dua. Di antara sahabat Nabi ada yang mengatakan yang disembelih itu Ishak, dan ada yang mengatakan yang disembelih itu Ismail. Gitu. Tetapi yang rajih
Maka pendapat yang pertama yaitu Ismail. Karena kan peristiwa penyembelihannya itu di Mina. Nah, yang ke Mina itu Ibrahim dengan Ismail. Walaupun ada sebagian yang mengatakan Ishak seperti itu. Antum kalau ke Mina itu antum lihat ke atas bukit, di atas bukit itu ada sebuah tugu kecil itu. Nah, itu tugu itu sebagai tanda dulu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail di situ. Tugu itu sampai sekarang ada itu. Nanti yang pernah ke Mina gitu ya, silahkan. Ini tempat apa namanya itu mabit. Nah, di seberangnya itu ada. Gitu. Nah, Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah mengabarkan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang anak yang halim, bijaksana. Kalau Ishak itu bukan bigulamin halim dalam Quran, tapi bigulamin alim. Nah, kalau bigulamin alim itu Ishak. Tapi kalau Ibrahim bigulamin halim. Ismail. Nah, setelah Ibrahim mendapatkan anak, kemudian anak itu beliau urus sampai remaja atau sampai dewasa. Ada peristiwa di mana Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Hajar dan Ismail ini ke satu tempat yang disebut dengan Baka, yang sekarang disebut dengan apa? Makkah itu. Kemudian nanti ada peristiwa-peristiwa di mana Siti Hajar berlari mencari air yang kemudian dikenal dengan Sa'i sekarang. Dan terus sampai Ismail menjadi dewasa. Gitu ya. Nah, Ibrahim ini sering menjenguk anaknya. Sering menjenguk anaknya. Beberapa kali dikatakan menjenguk anaknya. Maka dalam ayat berikutnya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anaknya itu Ismail sudah mencapai as-sa'ya. As-sa'ya itu apa? Sa'ya itu artinya bekerja. Maksudnya apa? Dia sudah dewasa dan sanggup beraktivitas bersama ayahnya itu, melakukan perjalanan, bekerja gitu. Qala, maka Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku melihat di dalam mimpi. Dan ingat, mimpinya seorang nabi wahyu. Gitu ya. Mimpinya seorang nabi wahyu, beda dengan mimpi kita kan. Orang kan mimpi di udang juri kan gitu, di udang pocong gitu kan. Nah, para nabi nggak pernah mimpi di udang juri gitu. Kenapa? Karena wahyu mimpinya. Makanya para nabi nggak pernah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah, itu nggak pernah. Kenapa? Karena al-ihtilamu minasyaiton, kata Nabi. Mimpi basah itu datang dari siapa? Setan. Ya, diganggu, antum mau ihtilamnya diganggu setan itu ketika tidur itu, tengah doa sebelum tidur, ihtilam. Nah, Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpi kalau beliau menyembelih anaknya, dan Ibrahim tidak punya keraguan sama sekali di dalam hatinya kalau yang dilihat di dalam mimpinya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adzbahuk, aku menyembelihmu. Ingat, bukan membunuh ya, tetapi menyembelih. Dari membunuh mah bisa kumaha wae carana. Nah, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka coba kira-kira bagaimana pendapatmu? Pak, Nabi Ibrahim itu yakin, Pak, itu wahyu yang harus dikerjakan. Tapi sebelum
melakukan sebelum melaksanakan, Ibrahim meminta pandangan dari anaknya. Itu kira-kira kenapa itu? Ya, kira-kira kenapa? Meminta pandangan dari anaknya karena Ibrahim ingin tahu keimanan anaknya itu terhadap perintah Allah tersebut dan ketaatan anaknya kepada bapaknya sendiri. Anak soleh mah gitu, Pak. Taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Itu ciri anak soleh itu. Kalau bapak ibu punya anak seperti ini, kepada perintah Allah taat, tara ngalawan ka bapak, tara ngalawan ka ibu, soleh tabudak. Itu yang nanti akan menjadi waladun solihun yad'ulahu. Kedua, kata para ulama, kenapa Ibrahim bertanya? Untuk menguatkan tekad anaknya tersebut, supaya dia tidak ragu dan tidak merasa khawatir, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin melihat bagaimana azam dan kekuatan tekad anaknya sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau ada permasalahan di rumah tangga itu yang melibatkan anak, coba anak itu diminta pandangannya. Apalagi kalau si anak sudah dewasa. Gitu. Anak pengen sekolah di sini, ajak diskusi. Positifnya apa, negatifnya apa. Itu caranya Nabi Ibrahim seperti itu dengan anak itu. Tidak diktator Ibrahim itu. Padahal Ibrahim tahu ini adalah perintah Allah, tapi terus mengajak komunikasi kepada anaknya itu. Di sini dia ayah bapak jeung ibu nu ditaktor ke anaknya gitu. Pokoknya lamun kieu kudu kieu, sampai anak itu tidak punya kesempatan untuk berargumentasi. Itu tidak baik untuk perkembangan anak. Ya, fandur madataro. Coba lihat ucapan anak soleh. Qala ya abati. Ismail berkata, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Nah ini, antum santri masih punya orang tua, harus nurut sama orang tua selama apa yang diminta orang tua itu tidak menyelisihi syariat. Gitu ya, ulah bedegong. Jadi budak teh bisi doraka. Ini orang Sunda semua di sini? Ada orang Indonesianya? Oh, maaf saya kira orang Sunda semua. Ternyata ada orang Indonesia juga ya. Belajar atuh bahasa Sunda. Antum kan tinggal di lingkungan Sunda nih, harus bisa. Ya. Biar nanti dapat istri orang Sunda, kan gitu, warga sekitar. Bisi ditipu. Dulu teman saya orang Padang datang ke Bogor, dia nanya sama orang Sunda, kalau di Sunda lewat di depan orang ngomongnya harus gimana? Kata si temannya ini, kamu harus ngomong gini, punten munding. Tuh coba kalau dia praktekin. Tahu atuh munding? Munding itu kerbau. Coba kalau dipraktekkan kan dipukulin orang nanti. Makanya kata para ulama, ta'allam lughatal qaum ta'man min makrihim. Belajarlah bahasa satu kaum, maka engkau akan aman dari makar mereka. Gitu ya. Belajar bahasa Sunda. Jadi lulus dari sini bukan hanya bisa bahasa Arab gitu ya, tapi bahasa Sunda gitu. Siapa tahu antum dakwahnya di Jawa Barat nanti kan. Nah, jadi ini orang anak soleh itu satajiduni insyaallahu minasabirin. Maka engkau wahai ayahku insyaallah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Waduh, ini lihat dialog antara ayah yang soleh dengan anak yang soleh. Falamma aslama, kata Allah, ketika keduanya sudah berserah diri, watallahu lil jabin, dan ketika Ibrahim sudah membaringkan anaknya itu,
dengan menutupi wajahnya. Jadi Ibrahim itu membaringkan anaknya itu Pak ke sebelah ini, kanannya ini, kemudian wajah anaknya ditutup supaya Ibrahim tidak bisa melihat wajah anaknya itu ketika nanti menyembelih itu. Jadi Ismail itu wajahnya ditutup sama Ibrahim gitu. Watallahu lil jabin wa nadainahu, maka kami pun memanggil Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Maka Ibrahim pun menoleh Pak. Ketika Ibrahim dipanggil, beliau menoleh, dan beliau sudah mendapatkan di belakangnya itu ada kambing yang sangat apa? Besar. Jadi bukan pas disembelih tring jadi domba, bukan kayak gitu. Kan kita mah gitu ya, pas disembelih tring jadi domba, ya bukan. Gitu. Jadi dalam tafsirnya itu Ibrahim dipanggil dan beliau menoleh. Nah, ketika menoleh itu beliau mendapati di belakangnya sudah ada apa? Kambing. Gitu ya. Bisi bapak untuk langsung jadi dia berubah cina Ibrahim. Eta lamun tring jadi kambing, Ismailnya ka mana gitu. Nah, Ismailnya ka mana? Jadi bukan mancala putra, mancala apa? Putri, bukan gitu. Kemudian Allah berkata, qad shaddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya apa? Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati Ibrahim tentang mimpi tersebut, bahwa itu wahyu dari Allah. Makanya orang yang selalu membenarkan ucapan Allah dan Rasulnya gelarnya apa? As-Siddiq, gitu ya. Qad shaddaqta ru'ya, inna kadzalika nadzil muhsinin, maka begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadalah wal balaul mubin, dan ini adalah betul-betul ujian yang sangat nyata. Pak, ketika Ibrahim mau menyembelih anaknya itu, Ibrahim tahu tidak Allah akan menebusnya dengan kambing? Enggak. Kalau Ibrahim sudah tahu, ya bukan ujian namanya. Ibrahim kayak kerek ditebus ku Allah. Enggak Pak. Ya, seperti Nabi Musa ketika dihadapkan kepada Laut Merah itu, beliau gak pernah tahu kalau tongkatnya itu bisa membelah apa? Laut, seizin Allah. Makanya disebut ujian, karena gak tahu gitu. Taunya Ibrahim akan menyembelih anak yang selama ini didamba-dambakan. Coba Pak, puluhan tahun Nabi Ibrahim itu meminta anak kepada Allah, di usia 86 tahun baru diijabah. Ayeuna kudu dipencit. Coba kalau dulu Ibrahim menyembelih Ismail, tidak diganti oleh Allah dengan kambing, dan sekarang kita disuruh untuk menyembelih. Itu yang ada di gambar itu bukan kambing, unta, dan sapi nanti. Nanti wajah 3 orang santri ngajajar di situ tuh. Calon-calon yang akan apa? Disembelih. Coba bayangkan Bapak, orang mencit budak sorangan gitunya. Kita panggendutnya kita nanti pencit dari dalam daging loba gitu ya. Nah itu gambar di santri sariri rek dipencet sariri kan gitu. Tapi sekarang gambarnya jadi 3, kambing, sapi, dan unta. Bersyukur kita, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syariat kita itu begitu mudah. Gitu ya. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Makanya Bapak nanti kalau mau menyembelih, pilihlah sembelihan yang paling baik. Gitu ya. Nah, kira-kira dari peristiwa ini hikmah apa yang bisa kita ambil? Walaupun dari kita membaca ayat ini pun sudah banyak hikmah yang bisa kita ambil itu. Tapi ada beberapa hikmah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada 3 hikmah di sini. Yang pertama, cara pandang Ibrahim terhadap dunia ini, coba lihat. Ya, bagaimana Ibrahim memandang kehidupan dunia ini. Ketika Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anak,
Dan anak itu adalah anak yang beliau damba-dambakan sejak lama. Sudah besar, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pandangan Ibrahim terhadap dunia ini seperti apa? Sedangkan kita tahu dalam surat Al-Anfal 28 itu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Bahwa anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah ujian, sedangkan Allah memiliki pahala yang sangat besar. Ibrahim tahu betul, Pak, bahwa anaknya yang ia cintai itu ujian dari Allah. Dan anaknya itu punya siapa? Punya Ibrahim atau punya Allah? Punya Allah. Maka ketika Allah memintanya kembali, Ibrahim begitu mudahnya memberikan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Bapak Ibu di sini anaknya diambil sama Allah, kumaha? Bu, sudah siap anaknya diminta lagi sama Allah? Bapak siapa? Asa beratnya. Emang nu saha gitu anak teh? Kapan nu Allah eta teh? Dititip ke kita. Sekarang Allah minta lagi gitu. Ah ulah Gusti, ieu mah nu abdi kan urang mah kitu. Termasuk harta. Betapa banyak sekarang manusia yang begitu sulit mengeluarkan hartanya ketika Allah memintanya kembali. Seolah-olah hartanya itu milik dia. Ieu makan abdi nu neanganna oge cenah ti isu kejedur nepi ka sore jedet nu abdi ieu mah. Ceuk Allah teh nu Allah akeh heula Gusti cenah ieu mah nu abdi. Ayeuna teh loba Pak kaum muslimin yang berpandangan seolah-olah harta dan anak itu miliknya gitu. Akhirnya dia pelit untuk berinfak, bersedekah, tidak mau berzakat, tidak mau kurban gitu. Berat ku harta. Padahal Allah menegaskan anak dan harta kalian itu fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah itu? Lihat dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini laibun walahu, bermain-main, senda gurau, wazinatun dan perhiasan, watafakhurun bainakum dan saling berbangga di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad dan saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak-anak. Tah fitnah nu kitu teh Pak. Manusia lupa dengan tujuan untuk apa dia diciptakan. Allah menciptakan dia untuk beribadah, tapi setelah diciptakan ternyata dia malah berlomba-lomba mencari apa? Dunia. Mata kerudet hirup urang mah. Kenapa banyak manusia yang stres dan depresi dalam kehidupan ini? Karena dia sudah menyimpang dari apa, untuk apa dia diciptakan. Merudet Pak. Diciptakan jang ibadah, ngadon beat neangan duit tak gitu. Makanya yang selalu membuat kita rodet stres itu apa? Akhirat atau dunia Pak? Dunia. Saya nggak pernah nemuin orang stres, depresi, mikirin surga, itu nggak pernah. Bapak tengah nguleng. Kenapa Pak ngahuleng? Mikirin surga. Can aya gitu Bapak. Lamun nempo bapak ngahuleng, ibu ngahuleng, pasti mikiran piduiteun eta teh gitu. Matak sok aya na mobil tulisan Tarasare ya gitu. Nah, unggal isuk mikiran piduiteun, siang malam mikirin duit sampai enggak pernah tidur, stres dia. Ya Allah suruh kita mikirin surga, mikirin ibadah, dan mikiran duit atuh. Nya stres. Padahal kalau kita mikirin akhirat, dunia manuturkeun.
Makanya waman yattaqillaha yaj'alahu apa? Makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita memikirkan ketakwaan kepada Allah, semua urusan hidup ini beres. Oleh Allah diberi jalan keluarnya, dan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak beres dunia mata tong sok loba mikiran teuing dunia, Pak. Dunia mah laibun walahun, bermain-main. Dan Ibrahim begitu tahu untuk apa beliau diciptakan di dunia ini, sampai anaknya diminta oleh Allah diberikan itu. Nah, Pak, cara pandang kita terhadap dunia ini yang sekarang sedang dirubah oleh Barat itu. Barat memasukkan pikiran-pikiran materialistis nih ke sini nih. Sehingga kita memandang kehidupan ini hanya dari sudut pandang materi saja. Bagi Barat dunia ini tidak sakral, Pak. Profan bagi mereka. Makanya mereka hidup semaunya saja. Yang penting kebutuhan hewaninya terpenuhi. Bagi mereka tidak ada halal, tidak ada apa? Haram. Kalau mengeksploitasi tanah, bumi dan semacamnya, yang penting duit, gak peduli tanahnya jadi rusak, hutannya jadi gundul, gak peduli. Cara pandang itu yang sekarang mengendap dalam pikiran orang-orang Islam itu. Makanya musuh terbesar umat Islam hari ini itu peradaban Barat. Tidak lagi kita sakral di dalam memandang kehidupan ini. Seolah-olah antara agama dengan dunia itu tidak bisa disatukan gitu. Agama mah urusannya pribadi, urusan publik mah jangan diatur sama agama, kan gitu orang Barat itu kan. Itu Pak, berawal dari sini. Bagaimana sikap kita terhadap di dalam dunia ini, itu menggambarkan cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara memandang dunia ini, Pak. Ya. Kama sali goisin, kata Allah, seperti hujan. A'jabal kufar nabatuhu, di mana pepohonannya membuat takjub kufar. Kufar di sini siapa maksudnya? Siapa yang masuk kufar di sini? Petani. Jadi bahasa Arabnya petani itu kafir. Jadi orang kafir itu para petani, lain gitu. Kenapa petani bahasa Arabnya kafir? Karena kafir itu secara bahasa artinya menutup. Nah, petani disebut kafir karena kerjaannya menutup biji-bijian dengan tanah. Makanya disebut kufar. Jadi kufar di sini bukan orang-orang kafir, tetapi para petani. Nah, seperti hujan yang menumbuhkan pepohonan, kemudian pepohonan itu membuat takjub para petani. Summa yahiju, tapi kemudian tumbuhan itu menjadi apa? Kering, rusak. Fatarahu musfarran, kemudian menguning. Summa yakunu hutama, kemudian setelah itu apa? Hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada azab yang sangat pedih. Wa magfiratun minallah, dan ampunan dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Bapak Ibu, cari kesenangan di dunia, sampai kapan senangnya itu? Hari ini kita bahagia, besok kita menangis. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Itu dunia, Pak. Bapak jalan-jalan, kemana Pak? Jalan-jalannya di dia? Kaguhap, gua nada teh, gua pawon. Jalan-jalan ke laut misalnya, Katangkuban perahu misalnya, kan gitu. Wow, seneng Pak. Kapangandaran resep lulumpatannya ocai. Balik ka imah dari kerok atau asup angin. So, can nepi ka imah geus okek-okek kana mobil eta teh asup angin. Nah, itu dunia seperti itu, Pak.
capek Pak. Nyapekna wae capek. Ya. Eta si Husna anak saya makan cumi sotong yang besar itu, ibunya masaknya kurang apa? Kurang lembut. Abah cenah meni cangkel kieu nyapek tuh, Pak. Alam dunia mah nyapekna wae capek. Ini leres gitu. Ya, itulah. Jadi tidak ada kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, hanya mata ghurur saja. Kesenangan yang menipu. Kemudian dalam surat apa itu? Surat Ad-Duha ayat 4. Al-Kahfi ayat 46 ya. Al-malu wal banun. Sesungguhnya harta dan anak-anak zinatul hayati ad-dunya, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihat, sedangkan amal-amal soleh yang kekal itu khairun, lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan harapan yang paling baik. Tuh, gitu ya. Jadi mana yang lebih kita cintai, anak-anak kita atau Allah? Bu, lebih cinta kepada Allah atau kepada anak? Kepada Allah. Ari bapak lebih cinta kepada anak atau kepada Allah? Mata kula sok eleh ku anak. Ya, kalau bapak ibu betul lebih mencintai Allah, didiklah anak-anak itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Gitu. Kata Nabi, anak itu suruh sholat usia 7 tahun, bangunkan subuh itu. Kadang orang tua itu enggan membangunkan anaknya untuk sholat subuh, kunaon? Kasihan masih ngantuk. Emang siapa yang lebih sayang kepada anak kita atau Allah? Allah itu lebih sayang kepada anak kita daripada kita sendiri. Ya, jangan sampai karena alasan masih ngantuk tidak dibangunkan. Sayang katanya, nu kitu teh nyaah dulang cek orang Sunda. Sayang tapi menjerumuskan. Seperti anak-anak kecil sekarang ke kolot katanya dibere motor, itu menjerumuskan itu. Kekebutan itu. Sepeda listrik gitu. Nabrak tukang bakso di kebun gedang apa? Sampai pecah kacanya itu. Diberi yang seperti itu bukan sayang, itu nyaah dulang, menjerumuskan anak itu. Ya. Jadi Ibrahim ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kecintaan kita kepada anak, kepada harta melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan seperti itu. Makanya sekarang nih ada momennya kita menyembelih kurban nih. Kita punya uangnya, coba belilah sesuai dengan kemampuan kita untuk berkurban. Ya, ada yang haji, sanggup haji, berangkat haji. Ada yang umroh, berangkat umroh gitu. Ya, jangan sampai kita merasa sayang dengan uang yang kita miliki. Bapak punya berapa hektar tanah? Ada yang di sini 10 hektar tanahnya. Masa 1 hektar untuk pesantren saja gak diberi gitu? Coba 1 hektar saja untuk pesantren. Wakafkan. Ulah kabatur ka abdi tapi wakafkeunana. Gitunya. Abdi ge periogi tanah yang pesantren. Masa dari 10 hektar 1 hektar untuk pesantren saja berat, untuk masjid saja berat gitu. Emang kalau kita mati berapa meter sih kuburan kita itu? 1 kali 2 meter. Ibu meninggal misalnya kuburannya 1 hektar dah moal. Ya, nggak akan seperti itu. Punya mobil 4-5 itu buat apa? Coba, yang punya mobil sampai 5 sampai 4 itu buat apa? Emang nggak takut dihisab gitu itu? Semakin lama, semakin banyak harta kita kan semakin lama hisabnya itu. Ya, terus untuk apa gitu? Sampai saya ketemu orang, Pak, itu motornya puluhan itu. Puluhan ngajajar jika di showroom. Da sugan mere ka ustad hiji henteu, Pak. Sugan terek mere hiji. Teu mere.
Ya, tuh. Tapi saya dengar kabar itu dia sekarang sedang membangun masjid katanya, dan masjidnya belum selesai sudah habis 15 M itu. Kira-kira kalau selesai berapa M itu, Pak? Ya. Bapak coba punya motor sekian puluh, wakafkan untuk pesantren sebagian. Punya mobil, wakafkan untuk pesantren. Kan itu nanti yang akan menjadi shadaqatun apa? Jariyatun itu gitu. Coba cara pikir kita terhadap dunia ini seperti cara pikirnya Ibrahim alaihi salam lah. Gitu ya. Untuk apa sih menumpuk-numpuk dunia, Pak? Orang di kalangan sahabat yang kaya raya itu ada, Pak. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, itu orang-orang kaya semua. Tapi lihat, hidup mereka begitu sederhana itu. Kemana harta mereka? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, untuk dakwah, untuk jihad. Makanya mereka nggak pernah hidup mewah-mewahan. Plus mereka punya teladan. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ustadznya saja teladannya orang kaya sekarang itu. Makanya ustadznya kudu keren aja nama. Rumah kudu 80 miliar hargana. Mobil kudu Alphard ustadznya gitu. Motor kudu Harley. Mun bisa tercukup hiji. Kenapa? Karena kudwahnya bukan nabi lagi, tetapi orang kaya. Seharusnya orang-orang kaya itu hidupnya sederhana, mencontoh ustadznya. Kudu nama gitu, lain ustadz kababawa kenu beunghar. Nah sekarang hidup terbalik cara berpikirnya itu. Gitu. Harusnya kalau ada orang kaya itu jadi sederhana dan hartanya diwakafkan untuk perjuangan. Kenapa? Karena ustadznya mencontohkan seperti itu. Iya mah ustadzna menutur nu beunghar. Hayang boga Harley dan ieu gitu. Hayang boga imah segede kitu. Kumaha eta teh mikirna tibalik. Ya, terbalik. Dan antum harus tahu, zuhudnya Nabi, sederhananya Nabi itu kesengajaan dari Nabi. Nabi memilih hidup seperti itu. Maaf, sampai Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitab Al-Iqlam an Nawaqidil Islam, kalau tidak salah, hal-hal yang bisa membatalkan Islam. Beliau mengatakan salah satu hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah menuduh Nabi hidup sederhana karena kondisi dan keadaan. Itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Artinya apa? Menganggap Nabi tidak sanggup menjalani kehidupan ini dengan layak gitu. Padahal Nabi Pak ngadoa gunung Uhud jadi emas wae dikabulkeun ku Gusti Allah. Tapi Nabi tidak pernah memilih hidup seperti itu. Kenapa? Karena Nabi ingin menjadi teladan kepada sahabatnya. Makanya kita baca nih, saya sengaja nih bahwa Sunan Ibnu Majah sudah lama tidak dibaca. Debuna loba pisan Pak, kok di 8 heula kamari. Gitu wae canak ya. Ini bab ini kitab zuhudi ini, kitab zuhud. Bab masalid dunia, bab tentang pemisalan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini dalam sebuah hadisnya dari Akhobani Fihrin yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma masalud dunya fil akhirah. Perbandingan dunia dengan akhirat. Sebetulnya ini bukan satu hal yang bisa dibandingkan Pak, dunia dengan akhirat itu. Tapi sengaja Nabi membandingkan dunia dan akhirat untuk mendekatkan pemahaman kita itu. Karena dengan pemisalan biasanya pemahaman kita itu lebih mudah. Perbandingan dunia dengan akhirat, kata Nabi, tidaklah kecuali illa masalu mayaj'alu ahadukum, seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan isba'ahu fil yammi, telunjuknya di samudra, falyandur bima yarji, maka lihatlah berapa banyak air yang menempel di tangannya itu. Gitu. Jadi Bapak, luasnya samudra, kita celupkan jari, kemudian lihat berapa banyak
air yang menempel di telunjuk kita. Itulah pemisalan dunia dengan apa? Akhirat. Nyetong boroning sacurug atuh Pak, samalong wae tidak pantas untuk di apa? Dibandingkan gitu. Bapak nyadak saember sabalong dari luasnya samudra gitu. Kapan nu saeutik ieu teh anu diperebutkeun ku urang gitu teh. Matak wajar aya nu kabagean, aya nu henteu. Ya, ada saeutik atau sedikit. Jadi wajar ada yang kebagian, ada yang tidak. Saiprit. Lamun aya orang kafir beunghar teh eta teh bagian kecil dari yang sedikit itu teh. Makanya kata Nabi, Allah itu punya 100 rahmat. Ya, 99 Allah simpan untuk di akhirat, yang satu Allah berikan kepada seluruh penduduk bumi. Sampai ada kuda mengangkat sebelah kakinya karena khawatir menginjak anak yang ada di bawahnya. Itu bagian dari rahmat Allah yang satu itu. Tong boroning jelema gitu, cacing cau wae kabagian rahmat Allah gitu Pak. Jadi yang kita perebutkan dari dunia itu aduh saeutik kita teh Pak, sedikit sekali. Nah, buat kita yang lautannya kapan diberikan kepada kita? Nanti di mana? Di akhirat. Yang 99 itu di akhirat nanti. Tah, dunia teh siga kitu Pak. Anu silih kadek gitunya, silih caci, silih maki, sikut kiri, sikut kanan, tonjok depan, tendang belakang itu tuh. Nu diparebutkeun kamari pasian pikeun ka naon tadi kan? Pilpres. Kan parasehat teh. Silih poyok marebutkeun eta teh bisa geutik. Saya mah rek boga naon meunang kursi teu kudu parebut saya mah. Tuh, aya nage geus boga kursi. Teu parebut. Gitunya. Make jeung parebut ngarebutkeun kursi sagala. Kemudian Nabi berkata apa lagi? Ittaja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasir, dari kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi berbaring di atas tikar. Ada yang tahu tikar ya? Terbuat dari, kalau di zaman Nabi mungkin dari pelepah apa? Kurma. Fa'asara fi jildihi, kemudian tikar itu membekas di kulitnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, fakultu, maka aku berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah, aku tebus engkau dengan ayah ibuku wahai Rasulullah. Lau kunta adzantana, kalau engkau mengizinkan, fafarashna laka alaihi syai'an yakika minhu, kami ingin menghamparkan kasur gitu ya, menghamparkan kasur di atas apa? Tikarmu, supaya kulitmu tidak apa namanya itu? Nyate napak lah gitu, cek orang Sunda mah, tidak berbekas gitu. Jadi sahabat itu kasihan melihat Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma ana wa dunya, apa urusanku dengan dunia ini, kata Nabi. Kira-kira kalau dikasih kasur itu manfaat untukku di akhirat itu apa? Gitu. Aya pahalana eueuh gitu teh cek orang Sunda mah, sarena jerok di luhureun kasur teh. Nabi itu berpikirnya sampai ke sana Pak. Urang mah kan kasur teh kudu hipu urang. Kasur teh as teh ambak-ambakan. Ya. Bantal keras itu miin ke das-das teuing bantal teh ganti kudu hipu kan gitu. Nabi itu ketika mau dia hamparin kasur, Nabi mengatakan, naon urusan kuring jeung dunia gitu. Apa manfaatnya nu kieu wae dipermasalahkeun gitu dah Nabi mah. Urusan nu kieu dipermasalahkeun. Naon pipahalaeunana gitu. Innama ana wa dunya, kata Nabi, sesungguhnya aku dengan dunia ini karokibin, seperti orang yang melintas, istadzalla tahta syajaratin, kemudian dia bernaung di bawah pohon, sumaroha, kemudian dia pergi, watarokaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Dunia teh gitu.
minangka nama urang teh keur ngiuhan di alam dunia teh kitu tah. Nikmat gak berteduh di bawah pohon? Udara panas, ada pohon rindang, kita berteduh nikmat teh. Apalagi angin ngahiliwir gitunya, ngantuk rasanya teh. Tapi ibu sama bapak mau sampai kapan berteduh di atas pohon? Sampai mati mau tinggal di situ terus? Kan enggak ya. Paling berapa menit pergi lagi saja. Kenapa? Karena kita tahu pohon itu bukan rumah kita. Tah dunia teh kitu, lain imah urang. Dunia mah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi. Ini peristiwa ini ketika beliau dengan sahabatnya berjalan-jalan di pasar, ya, di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu sekarang mah Bir Ali ya, yang menjadi tempat mikot ya. Faidah huwa bisyatin mayitatin syailatin birijliha. Ternyata ketika itu Nabi menemukan seekor kambing yang sudah menjadi bangkai, yang sudah menjadi bangkai. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, aturawna hadhihi, apakah pendapat kalian tentang aturawna hadhihi hayyinatan ala sahibiha, kata Nabi, menurut kalian apakah bangkai ini hina bagi pemiliknya? Maka para sahabat Nabi mengatakan, fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah, kata Nabi, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala sahibiha. Dunia itu lebih hina di hadapan Allah ketimbang bangkai kambing ini bagi pemiliknya. Jadi mana yang lebih hina, bangkai kambing atau dunia? Lamun di dia aya bangkai domba jeung artos 1 miliar, milih mana Bapak? Kan dunia teh leuwih hina tibatan bangkai kambing, bangkai domba. Lamun di dia aya bangkai domba jeung artos 1 miliar, bade milih nu mana? 1 miliar tegep cenah. Keur naon nya, tapi da anu hina oge bisa jadi manfaat kalau karena Allah. Infaqkeun, sedekahkeun, zakatan, kan gitu. Kita itu hidup tuh nunggu apa sih? Hidup nunggu apa, Pak? Nunggu mati. Cuma kan nungguan mati teh butuh biaya gitu. Aya nungguan maut teu butuh biaya di dia? Butuh biaya, biaya sekolah budak gitu kan ya, makan, minum gitu. Kontrakan rumah dan semacamnya. Tapi jangan sampai menganggap dunia ini segalanya. Kenapa? Karena ternyata di sisi Allah dunia ini hina gitu. Nah, ada yang lebih hina dari dunia. Siapa? Siapa yang lebih hina dari dunia? Orang yang mengagungkan dunia. Nu hina kok diagungkeun? Kalau ada orang mengagungkan dunia, berarti orang itu lebih hina dari dunia gitu. Nah, itu Pak. Kemudian Nabi mengatakan apa? Walau kanatid dunya, andai kata dunia ini tazinu indallah janaha ba'ullah, sebanding di sisi Allah dengan separuh sayap nyamuk, masaqo kafiran minha, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir qatron abadan, seteguk air pun. Allah tidak akan memberikan air kepada orang kafir walaupun hanya seteguk. Kalau dunia ini lebih berharga daripada sayap nyamuk. Berarti mana yang lebih berharga, dunia atau sayap nyamuk? Sayap nyamuk. Nah, itu nyamuk teh sok digebugan wae ku Bapak Ibu. Eta teh lebih berharga teh ketimbang dunia. Kuduna kumpulkeun nyamuk teh. Peternakan nyamuk. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, ad-dunya sijnul mu'min, dunia adalah penjaranya orang-orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Kalau penjara itu bebas atau tidak bebas di penjara? Tidak bebas, kecuali penjara di urang cina di Indonesia gitu. Yang koruptor, nah bebas itu Pak. Boga salon, boga bioskop gitunya. Kadang ujung-ujung aya we keur balanja geura eta teh. Kok di penjara tapi balanja ada. Kumaha eta teh. Nah, jadi sijnul mukmin, penjaranya orang beriman, artinya apa? Kita itu enggak bebas memang di dunia ini. Tapi surganya orang kafir. Kenapa? Karena di surga itu bebas, mau apapun boleh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bebas di dunia ini, ya jadi kafir saja gitu. Ya, iya kalau ingin bebas gak terikat aturan Islam, kafir saja. Dan Allah nggak rugi, kita kafir. Nah, kalau ingin bebas dan ingin tetap muslim, berarti bebasnya di mana? Di surga, gitu ya. Jadi jangan harap selama hidup di dunia kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Enggak ada aturan hidup di dunia mah. Yang kita kenal dengan apa aturan hidup bagi muslim itu? Syariat. Tah gitu Bapak. Tah ini Ibrahim ingin mengajarkan kita bagaimana cara memandang apa? Dunia ini, bahwa harta dan keturunan itu milik Allah. Jangan sampai memalingkan kita dari kehidupan akhirat. Nah, inilah Pak cara pandang para sahabat Nabi, sehingga dari cara pandang terhadap dunia ini timbullah makna pengorbanan. Tuh, ya, timbul makna apa? Pengorbanan. Kenapa para sahabat Nabi begitu mudah berkorban untuk Islam? Karena cara pandangnya terhadap dunia. Mereka memandang dunia ini bukan tempat tinggal. Ya. Jadi dunia mah bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Nah, keren. Di mana eta abi menang eta coba? Hah? Tikang epi-epi ini. Nya hikmah mah cokot we di mana gitunya. Gitu. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Sahabat Nabi itu begitu sadar rumahnya itu di akhirat, bukan di dunia. Gitu ya, makanya apapun mereka berikan untuk Islam. Gitu. Dan ini adalah hasil dari didikan Nabi selama 13 tahun di Mekah. Makanya kalau kita membaca surat-surat Makkiyah itu kebanyakan isinya berbicara tentang keimanan kepada akhirat itu. Karena iman kepada akhirat itu menjadi motivasi terbesar kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita ingin mengukur keimanan kita kepada akhirat, ukur kebaikan yang kita lakukan. Makanya Nabi selalu mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kan gitu. Hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Hendaklah dia menghormati tamunya. Hendaklah dia menghormati tetangganya. Berawal dari mana? Keimanannya kepada akhirat. Maka muncullah semangat berkorban untuk agama ini. Nah, selama kita tidak punya kesadaran ke sana, maka kita akan menjadikan dunia ini seolah-olah segalanya. Itulah yang nanti menimbulkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang kalau sudah hubbud dunya, jangan diharap rek menang ngalawan orang kafir gitu. Makanya kondisi kita diobok-obok terus oleh orang kafir itu apa? Terlalu cinta dunia kita itu, takut mati. Tuh tinggal di Palestina diserang habis-habisan, dibantai. Mana yang bantuan orang itu? Paling banter bantuannya apa? Makanan. Gitu. Sedangkan yang dibutuhkan oleh orang-orang Palestina itu apa? Itu senjata dan tentara itu untuk mengusir orang-orang Zionis itu. Tapi negara Arabnya, kaum musliminnya takut mati. Sieun ku Amerika. Yang kita hadapi kan negara adidaya ini yang mana sieun paeh gitu kita. Matak dikekesek wae.
Sahabat itu nggak ada yang seperti itu, karena Nabi tahu, kata Nabi, suatu saat kalian itu akan seperti hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang lapar. Kemudian sahabat bertanya, apakah kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsir. Kalian itu banyak jumlahnya, tapi kalian itu seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut di dalam hati musuh-musuh kalian, dan kalian ditimpa satu penyakit yang disebut wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya, banyak di antara kita yang berencana hari ini mau makan apa, besok jalan-jalan kemana, kan gitu. Tapi nggak pernah peduli kalau di sana ada pesantren, ada yayasan yang nggak bisa membayar gajinya, gaji gurunya itu. Padahal gajinya nggak seberapa. Itu peduli gitu terhadap pendidikan Islam, terhadap dakwah Islam. Lebar ngebantuan dakwah. Gaya nawe hunkul gitu. Cuma gayanya saja, membantu tidak gitu terhadap dakwah ini. Wakaf gak mau, ya, infak sodakoh pun sekedarnya saja gitu, seadanya saja gitu infak teh. Tidak ada jiwa pengorbanannya untuk agama ini. Kumaha rek maju atau agama ini, Pak. Makanya jangan harap kita bisa sekualitas sahabat itu, gak mungkin kita. Gak mungkin. Kita walaupun ngaku-ngaku salafi, ngaku-ngaku ahlu sunnah, mengikuti jejak para sahabat, slogan hungkul eta mah. Lihat bagaimana pengorbanan sahabat terhadap agama ini. Kalau kita betul mengikuti jejak para sahabat, sebetul-betulnya kita nggak akan terpuruk seperti sekarang. Moal atuh tingali sahabat mah imperium Romawi jeung Persia wae leungit tina peta dunia, Pak. Hilang itu imperium itu oleh sahabat itu. Padahal mereka hidup di sebuah tempat yang terpencil, gurun pasir kering, Pak. Tapi mereka bisa menghapus dua imperium besar dari peta dunia ini. Makanya kalau Bapak Ibu ditanya kapan peradaban Islam itu maju, di zaman Nabi. Puncak peradaban Islam itu zaman Nabi dan para sahabat. Makanya Nabi menjuluki mereka dengan khairun nas qarni, dan Allah mengatakan kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah umat terbaik, dan kita nggak akan pernah menjadi seperti itu, ya, nggak akan pernah. Nah, kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk agama ini apa gitu ya. Lihat tuh dalam surat apa itu, At-Taubah 41, infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, kata Allah. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun. Gitu ya. Kemudian Allah berfirman, At-Taubah 20, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah. Wah, ini lihat pengorbanan sahabat ini. Sudah beriman, berhijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta dan keluarga. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah, maka mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Tuh ya, selama kita tidak mau berjihad dengan harta dan jiwa, jangan harap jadi orang-orang yang menang itu. Allah mengatakan orang yang menang itu yang berjihad, berhijrah, beriman dengan harta dan jiwanya. Nah, Bapak, di dalam berkorban ini ada satu hal yang harus kita miliki, apa? Sabar. Kesabaran. Gitu. Inilah yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihi
salam tadi, ketika Allah menyuruh beliau untuk menyembelih anaknya, beliau bersabar di atas perintah Allah itu. Begitupun dengan para sahabat Nabi, beliau bersabar. Gitu. Ketika Bapak menyembelih kurban Bapak, itu semua terkandung makna-makna itu di dalamnya itu. Menyembelih binatang itu oleh sebagian ulama dipandang sebagai simbol bahwa kita siap untuk meninggalkan sifat-sifat kebinatangan kita yang lebih cenderung kepada urusan-urusan dunia ini. Itu sebagai simbol pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berkurban kita menginfakkan harta kita, maka kita bersabar di dalam hal tersebut. Karena banyak orang-orang yang tidak sabar, gak mau berinfak fisabilillah. Maka bersabarlah Pak. Allah berfirman, lihat, wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin. Tuh, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sobaru, ketika mereka apa? Bersabar. Ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Wasabiru, dan terus-teruslah bersabar. Warabitu, dan hendaklah kalian melakukan ribat. Apa ribat itu, Pak? Apa ribat itu? Ribat itu menjaga perbatasan negara dari serangan kafir, itu ribat. Itu orang-orang yang melakukan ribat itu supaya orang kafir tidak menyerbu negara kaum muslimin, itu pahalanya besar. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh apa? Kemenangan. Maka bersabarlah Pak. Innal insana lafi khusrin, kan gitu. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bersabar di dalam apa? Bersabar dalam ketaatan, menjalankan ketaatan. Karena menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Bapak nggak mungkin ngaji di sini, ibu nggak mungkin ngaji di sini kalau nggak sabar. Dah hoream ngaji mah tuh Pak. Keur mah jauh, kudu ngadekluk, ngadengikeun ustad ngacapruk kan gitu. Nyeri tuur, nyeri cangkeng lah. Bari disuguhanna teh ciherang hungkul siga kieu tuh tinggalin. Kan kudu bersabar ya teh. Gitu nya. Komo bapak mah teh disuguhan pisan. Salat malam harus bangun sepertiga malam, bari jeung tunduhnya hujan nya tiris Pak. Datang ke masjid, kadang jaraknya tidak dekat dari rumah. Banyak orang-orang yang tidak sabar Pak. Bisa jalan-jalan ke sana kemari, tapi masjid depan rumah malas didatangi. Ngaji hoream gitu. Jadi melakukan ketaatan butuh kesabaran. Seperti Ibrahim sabar menghadapi ketaatan. Kemudian sabar dalam meninggalkan apa? Kemaksiatan. Orang-orang itu yang sudah terbiasa dalam maksiat itu sulit meninggalkan maksiat itu Pak. Yang terbiasa judi, hese tapi ninggalkan judi itu Pak. Yang terbiasa mabuk, susah. Yang terbiasa zina, bahkan yang makruh juga susah kita meninggalkan anak. Sok rokok cenah tah pajar makruh. Kan dikeureuh wae eta teh Pak. Rokok teh aya di dieu ngeureuyeuh keneh rokok Pak. Padahal makruh, hari makruh teh artinya apa? Dibenci ya. Siapa yang benci itu? Allah. Tapi dah hese. Malah ngaluarkeun dalil pan sok ngarokok mah. Tuh aya cenah na Quran ashabul udud cenah doraka anu kitu tah. Maki jeung ashabul udud sagala. Dulu waktu mesantren Pak, kalau enggak ada ustad itu ngararokok santri teh Pak. Pelenyuan. Di dieu mah teh nya pasantren ieu mah nya. Di pasantren abdi ka Bogor. Saya kan bere, tapi abi mah henteu Pak. Tara ngarokok abi mah lantaran ke SMA kaburu kaplangi ku si emak. Dan berjanji kepada si emak untuk tidak merokok lagi gitu.
Saya tanya, maraneh teh kunaon ngararokok wae ini resep-resep teuing kan rokok teh Kang cenah. Ya ku bahasa Sunda, yang tidak tahu bahasa Sunda maaf saja ini gitu ya, salah sendiri ini gitu. Karena kalau nggak pakai bahasa Sunda nggak menjiwai saya itu gitu. Kang cenah sabenerna mah kuring teh ngewa kanu rokok teh gitu, hayang nama ngaduruk pabrikna cenah gitu. Kan lamun ngaduruk pabrik rokok di penjara, batak diduruk hiji-hiji cenah teh kitu padahal teh. Jadi si rokoknya sengaja dibakar satu-satu. Kalau bakar pabriknya kan di penjara gitu. Akhirnya dibakar satu-satu. Itu saking benci sama rokok katanya gitu. Dapat degong ngarokok mah Pak. Si Billy babaturan SMP papangih deui ngarokok wae Pak di bejaan Billy maneh ngarokok wae cenah eta gambar sakitu gambar rokok membunuh. Bukan ada gambar itu apa? Yang sakit kanker. Teman teh sieun eta ku kanker. Gampang mah kieu mah kari balikeun mah cenah gambarna tuh dekat tempo. Bener Pak. Matak cenah aya 3 nu hese di bejaan. Paribasa nah hiji tukang bobogohan, kadua nu fanatik partai, nu katilu tukang udud. Nah hese di bejaanana nu kada ditu mah Pak. Gitu. Aduh, itu teh perlu kesabaran Pak meninggalkan yang seperti itu. Yang ketiga, sabar dalam apa Pak? Sabar di dalam menerima takdir hidup, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesabaran itu ada kunci kemenangan. Dalam pengorbanan ada kunci apa? Kemenangan. Tapi kesabaran dan pengorbanan itu tergantung bagaimana persepsi kita di dalam memandang kehidupan ini. Kalau kita memandang hidup ini sementara, ini adalah tempat kita berjuang dan akhirat adalah hidup sebenarnya, mudah bagi kita. Tapi kalau cara pandang kita, cara pandang materialistik seperti barat, susah kita. Susah untuk berkorban, susah untuk bersabar dalam hidup. Nah, sampai situ yang bisa saya sampaikan, dan hikmah-hikmah yang lainnya banyak Pak, banyak. Seperti hikmah apa ya? Hikmah berbagi kepedulian ya terhadap sesama kaum muslimin seperti itu gitu. Banyaklah hikmah-hikmah yang lainnya. Hikmah syukur kepada Allah, bahwa kurban itu adalah bukti syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma saya ingin menekankan 3 hikmah di sini, yaitu bagaimana kita melihat cara pandang Nabi Ibrahim terhadap dunia, dan bagaimana cara pandang itu bisa menimbulkan efek keinginan untuk berkorban dalam hidup ini. Dan pengorbanan itu harus diiringi dengan apa? Kesabaran. Itu yang akan menjadi kunci kemenangan kaum muslimin insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab.